Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengerikan, RRC akan jadi kekaisaran jahat, PKC menjadi ancaman terbesar di bumi. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan bahwa China sedang dalam perjalanan untuk menjadi kekaisaran jahat. Menurutnya, itu merupakan ancaman yang lebih besar bagi Amerika daripada Uni Soviet di era Perang Dingin. Mantan Wakil Presiden Donald Trump itu mendesak Presiden Joe Biden untuk menghadapi China dengan lebih kuat di berbagai bidang, termasuk perihal asal-usul virus corona dan juga neokolonialisme raksasa Asia. Partai Komunis Cina adalah ancaman terbesar bagi kemakmuran, keamanan, dan nilai-nilai kita di muka bumi, kata Pence saat berpidato di kelompok think tank Heritage Foundation. Cina mungkin belum menjadi kerajaan yang jahat, tetapi bekerja keras setiap hari untuk menjadi satu. Ujarnya seperti dikutip dari AFP pada Kamis 15 Juli yang lalu. Dalam banyak hal, komunis Cina menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi Amerika Serikat daripada yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet di Perang Dingin kemarin. Komentar tersebut menyoroti sikap anti-Cina yang diadopsi oleh Pence yang memperkuat kebijakannya dan Trump terhadap saingan ekonominya, termasuk memberlakukan tarif perdagangan dan juga menyalahkan Beijing atas pandemi COVID-19. Trump berulang kali memuji Presiden Xi Jinping di hari-hari awal pandemi atas transparansi dan profesionalisme China dalam respon kesehatan masyarakatnya, sebelum beralih mengkritik Beijing dan menyebut COVID-19 sebagai virus China. Alih-alih berguling ke China, pemerintahan Biden seharusnya menuntut agar Beijing berterus terang tentang asal-usul virus corona. Begitu katanya, mengulangi kalimat Trump bahwa bukti menunjukkan virus corona bocor dari laboratorium Wuhan. Biden pada Mei pemerintahannya memerintahkan penyelidikan asal-usul COVID-19. Pence juga menekankan bahwa dia yakin China merasakan kelemahan dalam pemerintahan baru Amerika Serikat dan menuntut Biden untuk mengambil langkah yang lainnya demi melawan Beijing. Dia mendesak Presiden Biden untuk memisahkan ekonomi Amerika Serikat dari industri China yang dianggap penting untuk keamanan nasional, memperkuat hubungan ekonomi dengan Taiwan, mengurangi impor China, dan menuntut Olimpiade musim dingin 2022 dipindahkan dari Beijing, kecuali jika negara itu memberikan data asal COVID-19 yang benar dan mengakhiri penganiayaan terhadap minoritas Muslim Uighur. Lebih lanjut, Pence juga menyerukan sikap agresif Amerika Serikat untuk mencegah China membangun pangkalan militer di belahan bumi barat. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik dan juga informasi terkini di tanah air. Ripka Ciptaning yang terkenal sebagai politisi PDIP mengatakan bahwa hanya Front Nasakom yang dapat mengeluarkan bangsa dari krisis. Bagaimanakah kebenarannya? Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ripka Ciptaning membuat pernyataan di harian Sinar Harapan pada 18 Maret tahun 2004. Hanya Front Nasakom yang bisa keluarkan bangsa dari krisis. Front Nasakom, kata Ripka, bukan milik orang komunis saja, petinggi NU dan kaum nasionalis juga ikut membangunnya. Dikutip melalui Wikipedia, nasionalis agama dan komunis atau Nasakom merupakan konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Konsep politik Nasakom untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia, yakni ketika itu tentara, kelompok-kelompok Islam dan komunis, dengan dukungan dari militer pada bulan Februari tahun 1956. Ia menyatakan demokrasi terpimpin dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting, termasuk PKI. Gagasan Nasakom ternyata sudah dicetuskan oleh Soekarno sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1927 ia menulis rangkaian artikel berjudul Nasionalis, Islam dan Marxisme dalam Indonesia Muda, sebuah publikasi terbitan Klub Studi Umum, klub yang didirikan oleh Soekarno dan rekan-rekannya di Bandung. Pengamat politik Profesor Salim Said mengangkat bicara seputar tak berhentinya isu PKI di Indonesia. Salim Said juga kemudian menyinggung PKI dengan sikap PDIP selama ini. Dalam pemaparannya, Salim Said mengatakan kalau komunisme di dunia sejatinya telah mati. Hal itu dia pastikan lantaran komunis sebagai sebuah organisasi yang berpusat di Uni Soviet, sekarang Rusia ini sudah bubar. Sejumlah pengalaman dan pandangan kemudian dia kemukakan, mulai dari kunjungannya ke Rusia, ke Cekoslovakia, sampai ke negeri Tiongkok. Adapun komunis masih bercokol di Cina, hanya dianggap sebagai ideologi untuk mengendalikan masyarakat belaka. Saya adalah orang yang berkobar-kobar seperti biasanya, mengatakan kalau komunis sudah bangkrut, sudah tidak laku, kata Salim Said dalam sebuah diskusi di saluran Harus Bunuh Point.
Karena di banyak negara isu komunis sudah dipastikan senyap, Salim Said kemudian mempertanyakan mengapa justru PKI ramai terus di Indonesia. Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari perjuangan sejarah Indonesia, di mana PKI tidak pernah berkuasa, namun ikut masuk berkuasa karena hadirnya doktrin Nasakom yang digelorakan oleh Soekarno. Lantas apa penjelasannya? Menurut Salim Said, selalu munculnya isu PKI di Nusantara dikaitkan dengan PDIP. Kok bisa? Ya sebab PDIP yang digawangi Megawati dinilai seolah melanjutkan kebijakan Soekarno dalam hal Nasakom. Walau tidak diucapkan dan diumumkan, kata Salim Said, hal itu mudah terbaca dari kacamata sebagai peneliti politik. Bahwa setelah reformasi PDIP, kesimpulan saya, melanjutkan kebijakan Bung Karno. Nasakom tidak diumumkan, tidak dikatakan, tetapi saya kan peneliti politik. Saya mempelajari anggaran dasar partai-partai dan sebagainya, dan melihat siapa-siapa di dalam PDIP. Hal lain adanya pengurus PDIP yang dengan bangga mengaku sebagai anak PKI. Dia adalah Ripka Ciptani. Bahkan dia menyebut kebanggaannya itu dalam sebuah buku. Pembiaran ini kemudian dianggap Salim Said sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi PDIP. Sebab seolah PDIP menganggap PKI tidak bermasalah. Dia tidak pernah ditegur oleh PDIP. Dibiarkan. Kesimpulan orang, PDIP menganggap PKI itu tidak apa-apa, Nasakom tidak apa-apa. Apalagi menurut Salim Said, ada banyak anak-anak PKI dari pengakuan Ripka yang ada di dalam tubuh PDIP. Lantas apakah mereka tidak akan melakukan balas dendam karena orang tua mereka yang dibunuh? Persoalan munculnya isu PKI sendiri ditegaskan oleh Salim Said, lantaran ada sejarah yang belum selesai di Indonesia, sehingga masih terus menjadi perkara di kemudian hari. Salim Said dalam kesempatan itu juga membongkar sejarah, mengapa PKI bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia. Menurut dia tidak lain dari upaya Soekarno dengan gagasannya untuk melakukan doktrin persatuan rakyat. Gagasan Nasakom sendiri adalah upaya untuk mempersatukan rakyat pada tahun 1926. Ketika itu, Soekarno geram karena Nusantara selalu dijajah oleh kolonial. Bung Karno sampai pada satu pemikiran ketika dijajah terus oleh kolonial karena apa? Karena kita itu tidak bersatu. Jadi dibikinlah gagasan Islam, nasionalis dan komunis. Usai kemerdekaan rupanya Soekarno, kata Salim, masih mempertahankan konsep doktrin dari Nasakom. Bung Karno masih terus membela PKI di tengah isu Madiun dan Bali. Bahkan usai dekrit Presiden tahun 1950, Nasakom seolah dikembangkan lagi. Tetapi tanpa menyadari bahwa itu tidak ada pada zaman tahun 26 ketika kita ada pengalaman konflik di dalam negeri dengan komunis. Padahal tahun zaman dekrit itu kita sudah melewati pengalaman yang berdarah-darah, ada pemberontakan Madiun yang selalu disembunyikan oleh PKI.